Tahukah saudara bahwa hidup saudara dan saya sangatlah berharga di mata Tuhan? Ya, statement saya ini dipertanggungjawabkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maksudnya adalah firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa hidupmu dan hidupku sangat berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan, hidup kita adalah segalanya. Bagi Tuhan, saudara adalah segalanya. Sekali lagi saya ulangi, bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang menyaksikan program Verona Voice ini adalah segalanya. Saudara adalah kesayangannya Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Jadi please, mulai hari ini, saudara yang mendengarkan program acara ini, jangan kembali menghakimi dirimu sendiri dengan berkata, saya ini sudah tidak berharga Tuhan, saya ini sudah gagal berkali-kali, rumah tangga saya berantakan, bisnis saya hancur-hancuran, masa muda saya juga mengalami hal-hal yang buruk, bahkan kehidupan saya sering jatuh di dalam dosa. Apakah Tuhan masih menerima hidup saya? Apakah Tuhan masih mau berjalan bersama-sama dengan saya? Saya mewakili Tuhan Yesus Kristus hari ini lewat program acara Verona Voice akan mengatakan sejujur-jujurnya, Dia masih ada bagi hidup saudara dan saya. Ingat, hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya sangatlah berharga di mata Tuhan. Bahkan bagi Tuhan, kita adalah segalanya. Dia rela menjadi manusia karena saudara dan saya. Dan Dia juga rela dihina bagi hidup saudara dan saya. Dan Dia juga rela menderita untuk hidup saudara dan saya. Dan Dia juga rela mati bagi hidup saudara dan saya. Padahal kalau kita renungkan baik-baik, kita sadari baik-baik, yang sering melakukan kejahatan adalah kita. Yang sering melawan Tuhan dengan cara berbuat hidup di luar kebenaran firman Tuhan adalah saudara dan saya. Tapi yang mau berkorban mati untuk menanggung setiap kesalahan dan perbuatan dosa kita bukanlah diri kita, melainkan pribadi Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus. Itu artinya Dia sangat memperdulikan hidup saudara dan saya. Itu artinya hidup kita sangat dikasihi oleh Yesus. Itu artinya hidup kita sangat berharga di matanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita hargai apa yang sudah Yesus berikan dalam hidup kita. Jangan lagi kita berkata dalam hati kita atau sering bergumam atau menggerutu di dalam hati kita berkata, Tuhan, apakah saya masih pantas? Apakah saya masih layak? Apakah saya berkenan di hadapan-Mu? Jawabannya, saudara tetap anak kesayangannya. Saudara, permasalahannya hari-hari ini adalah ada banyak dari kita hanya fokus menyadari kegagalan demi kegagalan hidupnya. Ada banyak dari kita hidupnya terlalu fokus dengan, saya sudah berjuang tapi sakit saya gak sembuh-sembuh. Saya sudah berjuang pada akhirnya rumah tangga saya harus berpisah dan bercerai di pengadilan. Saya sudah berjuang mati-matian tapi bisnis dan usaha saya hancur berantakan. Saudara, pernahkah saudara berfokus kepada janji Tuhan? Pernahkah saudara berfokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan? Mungkin kita gagal dalam menjalani hidup ini. Mungkin kita gagal dalam membangun keluarga dan rumah tangga kita. Mungkin juga kita gagal menjaga hidup kita sendiri dari pergaulan-pergaulan yang buruk, pergaulan-pergaulan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi maafkan saya, itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah, damai sejahtera yang penuh dengan harapan bagi kehidupan siapapun yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa kita tidak mau belajar menyadari apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita? Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dia sudah rela berkorban bagi saudara dan saya. Kita yang melakukan dosanya, Yesus yang harus menanggung kesalahan kita. Kita yang selingkuh, kita yang berzina, kita yang menggunakan narkoba, kita yang melakukan hal-hal yang tidak seronok, tidak sopan, tidak sepantasnya, tidak patut. Tapi lagi dan lagi, Yesus yang harus menanggung beban berat dari segala perbuatan jahat kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Bukankah ini yang saudara tanyakan di dalam hati saudara selama saudara mengikuti program Verona Voice pada hari ini? Apa buktinya kalau saya masih berharga di mata Tuhan? Toh faktanya banyak orang menjauhi hidup saya. Toh faktanya banyak keluarga rumah tangga saya sudah menolak saya, meninggalkan saya,
Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah memberitakan kabar kemana-mana bahwa kalau ada si ini, ada si itu, jangan terima, blok, buang orang itu, karena orang itu adalah troublemaker. Itu faktanya, saudara. Tetapi kebenarannya, dia mencari orang-orang yang terhilang. Hari ini, saudara yang merasa dirinya kurang pantas, merasa dirinya najis, merasa dirinya kotor, mungkin maaf ya, saudara bekas perempuan malam, wanita piaraan. Mungkin maaf ya, saudara pernah melakukan hubungan sesama jenis sebagai pria penyuka pria, wanita penyuka wanita. Mungkin maaf ya, mungkin saudara salah dalam pernikahan. Saudara sudah meninggalkan Yesus lama sekali, menjual iman saudara kepada kepercayaan yang lain. Saya mau mewakili Tuhan mengatakan, saudara tetap berharga loh. Saudara tetap berharga. Mungkin saudara menyaksikan program ini sambil meneteskan air mata. Apa iya Tuhan masih mengasihi saya? Iya. Apa iya Tuhan masih menyayangi saya? Masih. Dia tetap Yesus yang sama. Yang pertama kali dia temui hidup kita. Dia tetap hari ini Yesus yang sama. Yang membuka tangannya dan merelakan hatinya untuk menerima hidupmu dan hidupku kembali kepadanya. Kita ini anak kesayangan Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Hidup kita sangat berharga bagi Dia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Yang pertama, sadarilah karena kita, saudara dan saya, adalah anak-anak kesayangannya. Saudara dan saya bukan hanya sekedar umat pilihan. Saudara dan saya bukan hanya sekedar ahli warisnya. Tapi saudara dan saya ini adalah anak-anaknya. Artinya orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah memang direncanakan oleh pribadi Tuhan. Saudara dan saya adalah anak kesayangannya Tuhan. Saudara dan saya bukan musuhnya Tuhan. Bukan pribadi yang dibenci Tuhan, pribadi yang dihukum Tuhan, pribadi yang dikutuki Tuhan. Bukan. Saudara dan saya adalah anak kesayangannya. So, we never walk alone. Kita gak pernah berjalan sendiri. Even though sometimes we feel in our thought, why I'm alone? Why I'm lonely? Ini semua karena pikiran-pikiran buruk kita. Tapi sejatinya Tuhan selalu menyertai kita. Saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Dia sayang sama hidup kita. Dia menyertai hidup kita. Dia menjaga hidup kita. Dia berperang melawan setiap pergumulan dan orang-orang yang menjahati hidup kita. Bahkan dia menyediakan segala yang kita perlukan. Tapi kita tidak bisa menyadari semua kebaikannya. Kita tidak bisa menyadari kasih sayangnya. Karena kita senantiasa selalu hanya mengingat-ingat, hanya menyadari hal-hal buruk yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Saudara, saudara yang sedang menyaksikan siaran ini, saudara yang sedang menyaksikan program ini, yang di rumah sambil meneteskan air mata, mari kembali kepada Yesus. Dia menanti hidupmu, Dia menyayangi hidupmu. Tidak ada yang terlalu rusak yang tidak bisa dibenarkan oleh Yesus. Tidak ada hal yang terlalu najis yang tidak bisa dikuduskan dan disucikan kembali oleh pribadi Yesus. Betul mungkin ada istilah, Pak, kalau gelas pecah Pak bisa dibenerin, tapi retaknya masih ada, bekasnya masih ada. Benar, bekas itu, tanda itu bukan tanda dari kegagalan dan kehancuran kita. Tapi justru sebaliknya Tuhan ubah menjadi tanda anugerah, the grace of mark, sebagai tanda kasih karunia. Bahwa saudara dan saya, meskipun kita sudah berzina, meninggalkan Tuhan, menjual iman, tidak lagi beribadah, sudah terlalu lama melakukan hal-hal buruk, hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan, tapi Yesus masih mencari saudara dan saya, menerima saudara dan saya, mengasihi saudara dan saya. The mark of the grace akan disematkan dalam hidup kita, bahwa kita adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Makanya Dia tidak buang kita. Makanya Dia tidak memusuhi kita. Makanya Yesus tidak menghukum saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukti yang pertama bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Karena kita diciptakan segambar. Atau dalam terjemahan yang lain dalam Bible, kita diciptakan itu secitra, serupa, benih ilahi ada dalam hidup kita. Jadi saudara jangan pernah
menghakimi dirimu sendiri. Saya ini jelek, saya ini beda dengan orang-orang lain. Orang-orang tampan, rupawan, cantik, anggun, beautiful and everything. You are a special. Tuhan ciptakan saudara itu spesial. Kita diciptakan ada benih-benih Kristus dalam hidup kita. Ada kasih, ada anugerah, ada sukacita, ada kuasa, ada otoritas. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Karena manusia diciptakan serupa, segambar, secitra dengan Tuhan. Jadi gak heran kalau Tuhan mau jadi manusia. Karena manusia itu adalah rupa dan citranya Tuhan itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara disayangi Tuhan, saudara adalah anak-anak yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Karena hidup kita berharga, maka Tuhan tidak mau mengingat kesalahan dan dosa kita lagi. Ini yang harus kita ingatkan dalam hidup kita baik-baik. Karena hidup saudara sangat berharga. Karena hidup saudara sangat penting. Karena hidup saudara dan saya sangat istimewa. Tuhan memilih untuk tidak mengingat kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa kita di masa lalu. Dia melihat kita sempurna karena ada Kristus Yesus dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena hidup kita berharga, maka Tuhan mau menerima hidup kita apa adanya dan bukan ada apanya. Maaf ya, Tuhan gak tertarik dengan harta kita. Tuhan gak tertarik dengan ketampanan kita. Tuhan gak tertarik dengan apa yang kita miliki. Tuhan tertarik dengan hati kita yang jujur, dengan hati kita yang tulus, dengan hati kita yang mengasihi pribadi Tuhan apa adanya. Kenapa Tuhan melupakan seluruh pelanggaran kita? Karena Dia mau menerima kita apa adanya. Dan yang ketiga, karena hidup kita berharga, maka Tuhan mau menjadikan kita ciptaannya yang baru. Ingat, firman Tuhan berkata dengan jelas, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Itu artinya segala kesalahan kita, pelanggaran kita, perbuatan dosa kita sudah dibuang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Sehingga Kristus Yesus Tuhan kita tidak lagi mengingat-ingat kegagalan rumah tangga kita, tidak lagi mengingat-ingat kegagalan keputusan kita, tidak lagi mengingat-ingat perbuatan kita yang jahat, tetapi Dia mengingat kita diciptakan segambar dan sesitra dengan Dia. Tetapi Dia mengingat bahwa saudara dan saya adalah kesayangannya. Kita adalah anak-anaknya yang diciptakan secitra dengan pribadinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan program Verona Voice ini, Tuhan sangat mengasihi dan mencintai hidup saudara. Dia ada selalu buat kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia mencintai kita apa adanya. Mari mulai hari ini, tanamkan itu baik-baik di hati kita. Saya adalah kesayangan Tuhan. I'm God beloved. Kalau saudara lihat di status sosial media saya menulis di seluruh sosial media saya tulis, saya adalah kesayangannya Tuhan Yesus. Saya kesayangannya Tuhan Yesus. Saudara juga kesayangannya Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini saudara butuh didoakan, saudara merasa gak nyaman, insecure, unsafety, karena tudingan-tudingan iblis. Maaf ya, kamu bekas pelacur, wanita malam, kamu bandar narkoba, kamu bekas penyuka sesama jenis, kamu bekas penyuka pria sama pria, wanita dengan wanita, kamu sudah tidak layak dan lain sebagainya. Kamu sudah bercerai, seluruh saudara terhakimi. Izinkan Roh Kudus menjamah hari ini. Saya mau berdoa, letakkan tangan kanan di dada. Mari kita berdoa. Roh Kudus, aku berdoa hari ini dalam program acara Verona Voice. Jamahlah hati mereka, barui hati mereka, barui pikiran mereka, sehingga mereka dimerdekakan, mereka menjadi ciptaan yang baru. Di hati pikiran mereka sudah tidak diintimidasi lagi dengan kesalahan-kesalahan masa lalu, tapi mereka dipulihkan. Lihat air mata mereka, pulihkan mereka, lihat hidup mereka. Tuhan, Engkau menjamah memulihkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Aku berdoa sesuai firman-Mu. Kami yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ingat saudara, saudara itu berharga di mata Tuhan. Sampai bertemu dan berjumpa dalam program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.